beberapa riset, jadi perhatian ya. Jadi di beberapa riset itu ada pandangan yang berbeda. Nah, terus boleh diperhatikan ulang karena aku ada sedikit tradisi bener yang diingetin lagi. Jadi aku lupa menjelaskan bahwa kalau sudut naik dan sudut turun itu, coba ya aku review lagi. Itu ada sedikit perbedaan treatment. Jadi kalau di BINUS itu ternyata dia mengambilnya sudutnya itu dari bawah. Misalnya aku ulang lagi dari sini. Sorry, aku misalnya mengulang dari sini. Aku ada sedikit perbedaan. Jadi aku ulang lagi. Misalnya aku punya sudut naik 4 sampai 20. Misalnya aku nilainya 8, kira-kira kalian berapa? Kira-kira kalian berapa? Misalkan 8, 4 per 16. Ini kan dari sini kan? Sini, misalnya 8, 4, ini kan? 4 per 16. Nah, ternyata rumus itu ini boleh tetap kalian catat. Cuman ada beberapa riset yang membuktikan bahwa untuk membaca yang garis bawah itu adalah ini dikurangin ini, ya kan? Jadi dibalik ternyata. Menurutku nanti hasilnya masih sama dengan 1 sama dengan 1 min 0,667. Pasti, coba deh. Jadi biar kita samakan sama kayak BINUS, aku ulangi lagi ya. Ternyata aku ada sedikit kekeliruan. Biar sama-sama kayak BINUS, untuk menghitung turunnya fungsi yang turun, dia menghitungnya adalah sini, ini kurang ini dibagi ini kurang ini. Jadi dia rumusnya adalah 12 per 10 dikurangi berapa tuh? 12 per 6. Berapa? 10 per 6. 1 min 0,67. Bener nggak? Sama kan? Jadi kita sepakatin. Kita bikin kesepakatan bareng-bareng. Kalian mau pakai rumusnya biar sama, itu kalian hitungnya dari bawah atau 1 min yang tadi. Ikut kalian. Caranya sama. Kalau pakai caranya BINUS, dia hitungnya dari bawah. Oke. Nah, kalau pakai rumusku tadi, dia perspektifnya 1 dikurangi 0,67. Kalau bingung, mending diginin aja. Aku restart semua aja dulu. Aku restart semuanya dulu. Restart ya. Biar kita seragam dengan BINUS saja. Jadi kalau fungsinya menurun, itu yang dihitung adalah sini dibagi sini. Nah, kalau aku punya 10, kira-kira berapa? 12 min 10 per 12 min 6. Berapa? 2 per. Itu persis kayak tadi 1 dikurangi sini. Sama. Nah, sekarang aku ngesepakati kalian aja biar sama, kita ngitungnya sama kayak rumusnya BINUS saja. Jadi dia ngitungnya dari bawah. Silakan diambil catatan dulu kalian, biar sama semua dulu aja. Kita ngitungnya dari bawah. Jadi rumusnya fungsinya dia 0, 1. 0-nya itu ketika X kurang dari 6. X satunya berapa? X lebih dari dengan 12. Terus habis itu min X per sampai sini.
A, ini B. Jadi kita sepakati bahwa kalau fungsinya turun, dia ngitungnya dari bawah. Oke. Nah, sekarang aku merefresh dulu, mencuci otak kalian dulu aja sebelum masuk sini. Aku restart semua, biar lebih update. Oke, aku update. Nilai rendahnya 5, nilai tingginya 20. Kalau aku nilainya 8, kira-kira berapa? Berapa? Berarti 8 min 5 per? Berarti berapa? 3 per? 3 per? 15. Bener ya? 1 per 5. Kalau misalnya X-nya 15, berapa? 10 per 15. Tangkap gak kira-kira? Sampai itu. Clear ya? 10 per 15. Oke. Nah, sekarang aku balik di posisi kedua. Kalau fungsinya menurun, kalau X ku 8, kira-kira jadi berapa? 20 min 8 per 20 min 8 per berapa? 20 min 5. Berarti 12 min 15. Kalau 15 berapa? 15 min 5. Berapa? 15 berarti min sorry. Berarti 20 min 15 per 20 min 5. Berarti berapa? 5 per 15. Ini aku lengkapin juga biar kalian bisa membandingkan. Kalau 8 tadi berapa? Kalau ini 8 min 5 per 20 min 15. 3 per 5. Kalau 15 berapa? Per 10 per kok 10 bener ya? 15 itu 10 per 15. Oke. Nangkap di situ? Boleh diupdate? Kita perspektifnya ngitungnya dari bawah semua. Jadi kalau ini satu dibagi, ini saya nggak ada spidol yang warna-warni sih. 2. Ya jelek banget lagi. Coba di sini. 1, 2. Nah kalau ini juga 1. Jadi lihatnya dari sudut pandang. Oke, sudah diupdate tuh catatan biar sama sih kayak di Windows. Jadi kalau yang turun itu juga ngitungnya dari bawah. Oke, sudah sama. Nah, berarti sekarang kita coba mulai customize.
Aku punya 3 soal di sini. Kalau X sama dengan 10, hasilnya berapa? X sama dengan 10, hasilnya berapa? X sama dengan 10? 4 per 6. Sepakat? Kalau X sama dengan 12 berapa? Berapa? 1 per? 1. Nggak ada pernahnya, nggak usah pernah. Ini 1. Nggak usah pakai pernah, betul. Kalau 15 berapa? 3 Jadi 18 min 6. 15 per 18 per 12. Oke. Sudah? Perspektifnya kayak gitu. Fazi. Nah, ada satu lagi. Kalian kalau sudah memahami 2 itu, kita konsepnya yang lain pada gampang semua sih. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Saya juga mau nih. Pak mau hujan ya, saya juga mau nih. Saya juga mau nih. Wah. Ya, Nah, ini grafik hubungan kalian selanjutnya. Oke? Ini adalah grafik hubungan kalian selanjutnya. Kalian berkenalan selama 3 bulan. Oke? 3 bulan sampai 10 bulan kalian sedang manis-manisnya. Nah, 10 sampai 20 itu kalian menjalani hubungan dengan baik. Di bulan 20 kalian kenalin orang tua kalian, ternyata nggak direstuin. Nggak direstuin, terus akhirnya malah. Nah, pertanyaanku, kalau menurut logika kalian di bulan ke-15 tuh skornya berapa? 1. Di bulan ke-15 berapa? 1. X sama dengan 15 itu sama dengan 1. Kalau X sama dengan 12 berapa? 1 juga. Nah, terus kalau X sama dengan 8, kira-kira berapa? Kalau 8? 3 kurangin 8, 10 kurangin 8 berapa? 3. 2/12. Ayo berapa? Kalau 8? 8 5/7 enggak sih? 8 berapa? 7. Berapa? 5/7 kan? Berarti kan 8 min 3/10 min. Bener nggak? Oke? Betul? Nah, kalau 22 deh, 22 berapa? 22 berapa? 2/4. Berarti berapa tuh? 24 per 22 dikurangi 24 per 20 sama dengan 2/4. Udah selesai. Gitu doang. Fusi. Udah kan? Cuma kayak gitu doang sih sebenarnya bilang fusi.
Satu lagi pertanyaan, kalau kalian di bulan 5, aku dikte kalian ya, ini ngawak aja. Itu tuh udah terakhir, bentuk paling akhir dari Fauzi. Ngawak ya, mencongak kayak zaman SD. Kalau 2 berapa? X-nya 22 berarti? 0. Kalau 30? 30? 0. Ya bingung, ayo bingung. Oke, lagi-lagi ya. Kalau 2 berapa? 30? 35? 25? Kalau 20? 10? 15? Kalau 7? Ayo, pikir dulu nih. 7? 4 per 7. Betul? Kalau yang terakhir itu, kalau misalnya aku punya 23? 1 per 4. Wih, tepuk tangan buat kita. Nah, ini doang Fazi. Fazi itu kayak gitu. Jadi, aku bisa lanjutin ke saya juga mau nih, mendung sekali saudara-saudara. Ada yang ojol nggak? Yang ojol sih yang kasihan. Naik ojol. Ada yang naik ojol ya? Iya. Ini ojol nggak dapat pick up nih. Nah. Jadi, aku jelasin ya, aku review dulu karena setelah kalian paham. Jadi yang pertama, logika Fauzi adalah pengembangan dari logika boolean yang hanya mengenal dua nilai yang pasti, 0 atau 1. Jadi kalian itu merepresentasikan nilai yang tidak pasti atau vague atau ambigu juga bisa, sebagian benar dan lain-lain. Nah, yang pertama, konsep dasar logika Fuzzy itu adalah misalnya variabel Fuzzy itu variabel yang sedang kita bahas. Kalau contohnya tadi kan hubungan kalian, terus HP baru, terus iPhone Pro, itu namanya variabel Fuzzy. Kalau untuk himpunan Fuzzy itu sendiri tadi ada 2, batas bawah sama batas atasnya tadi. Kayak misalnya baru atau lama. Lalu untuk semesta pembicaraannya itu adalah seperti kayak tadi usianya, atau bulannya, atau lama hubungannya tadi, kayak gitu. Terus, nah, Fuzzy itu di sini ada 4, linear atas, linear bawah, segitiga, sama trapesium. Bener kan tadi? Sudah semua? Nah, terus kalau misalnya, nah ini penting juga. Ini aku tadi belum jelasin. Kalian di logika Fuzzy itu ada namanya A dengan B, A dengan B. Ini gimana? Ini max. Nah, kalau A union B, ini perlu dipahami ya. A dan B itu mencari nilai min. A union B itu mencari nilai max. Gak usah dihafalin. Kalian contoh gampangnya misalnya gini. Kalian punya truth table namanya 1 dan 0. Truth table kalian apa? 1 dan 0 hasilnya? 0. Kalau 1 atau 0, jawabannya? 1. Nah, dari sini dapatnya ke sini. Jadi dia kalau dan, dia nyari nilai min-nya. Kalau max, dia nyari, kalau union, dia nyari nilai max. Simpel, itu doang. Jadi kalian gak usah ngapalin ini. Kalian perspektifin aja A dan B, terus hasilnya kayak gitu. Jadi A dan B itu apa ya? Max atau min ya? Gitu. Ya tinggal kalian masukin aja. 1 sama 0 itu kalau dia dan, jadinya kan 0. Berarti dia ngambil nilai min-nya. Kalau dia max, A atau B, dia nyari nilainya max. Kalau union. Oke, clear ya? Ini nanti bekalnya buat Fuzzy inference. Nanti mulai kuyangnya di Fuzzy inference. Oke, mungkin aku langsung cepetin ya, biar nanti pulangnya bisa cepet. Aku sambil cepetin aja di materinya. Nah, ini rumusnya, teman-teman. Udah aku jelasin tadi juga, sama persis kayak tadi. Kalian bisa memahami rumusnya di sini. Ini Fuzzy yang udah kalian tulis. Tenang, udah aku kasih di rangkuman apa namanya? Video saya.
Dan ini nggak keluar di UTS sih teman-teman, yang keluar kemarin aja, biar nggak kebanyakan. Sama nanti fuzzy inference juga nggak keluar di UTS. Tapi awal kalian harus jadi semua loh. Ya kan harus jadi semua kan. Oke. Ini tadi ya, nggak usah aku jelasin lagi ya. Tadi udah, kalian udah paham. Nah sekarang, nah ini istilah-istilah aja teman-teman. Jadi ini selama aku pegang mainan hiburan fuzzy ini cuma ditanyain aja sih. Kayak fusifikasi, inferensi, komposisi, sama defusifikasi. Kalau fusifikasi itu pemberian fungsi keanggotaan. Jadi misalnya contoh suhu, terus memberikan 0 itu apa, 1 itu apa, itu namanya fusifikasi. Jadi misalnya tadi kalau 1 itu baru, 0 itu lama, dan sebaliknya itu namanya fusifikasi. Nah, kalau inferensi, ini nanti yang bakal kita bahas penarikan kesimpulan dari fuzzy tadi. Terus komposisi itu menggabungkan semua hasil dari fuzzy. Kalau defusifikasi itu memberikan arti dari hasil pengolahan itu, nilai akhirnya. Oke, nanti kayaknya habis ini mulai masuk ke, nah ini mulai rada pusing. Aku punya bukan tugas ya, aku punya instruksi khusus buat kalian biar lebih enak. Kalian silakan buka slide-nya Binusmanya AI, bukan sama Riko, yang bagian Mamdani. Aku bakal ngajarinya gitu aja. Jadi aku nggak bakal nulis full, karena kemarin aku lihat di kalian tuh lebih suka tipikal mengartikan slide, terus nanti kalian bisa explore dan memahami. Wah, nggak bawa cursor lagi. Oke, silakan dibuka dulu yang Mamdani di Binusmaya kalian. Yang pertemuan, nanti sesi 16, kita udah masuk ke sesi 2. Nanti biar sesi 2-nya kita santai-santai aja. Ya udah, aku rangkum semua.